Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, Minggu 27 September 2020 di pagi hari ini merupakan ibadah virtual yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Ungkapan selamat beribadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Soplantila. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-17 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian nats pembimbing kita yang terkutip dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan
hari ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu, ingatlah kami senantiasa, ya Tuhan, agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana dan akan berlalu ini. Sebaliknya, agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan. Inilah ungkapan doa kami, biarlah kuasa-Mu selalu menaungi hidup kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan kesempahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh presbiter bertugas dan kantoria.
Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Yang Maha Besar, Engkau Allah yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami manusia ya Tuhan. Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah yang Engkau buat bagi kami Tuhan. Walaupun saat ini kami beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah tangga kami Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, masuklah melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berkarya di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca benar-benar semuanya akan bermanfaat ketika kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan sudah boleh kita baca dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan ini yang menjadikan sebuah perenungan bagi kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, terutama sebagai keluarga Kristen. Walaupun saat ini dalam kondisi yang dialami oleh umat Kristen di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahwa kita beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Ia memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan yang selalu datang dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai orang tua, tugas dan tanggung jawab kita ketika kita menjalani sebuah kehidupan keluarga atau suatu kehidupan keluarga yang otomatis di dalamnya terdiri daripada orang tua dan anak. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Itulah kita adalah suatu keluarga. Karena itu persekutuan yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga yang dijalani oleh masing-masing keluarga, ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga.
tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua. Entah itu tugas dari atau peran daripada seorang ayah ataupun peran daripada seorang ibu. Begitu juga ada tugas dan tanggung jawab dari seorang anak yang harus dia lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, tema yang dibahas di saat ini sesuai dengan pembacaan yang kita baca dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Temanya adalah mendidik anak. Dengan demikian, pertanyaan bagi kita semua sebagai orang tua, apakah ketika kita mendidik anak, kita merasa sulit ataukah tidak? Apakah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita itu terasa sulit ataukah tidak? Ketika kita menjalani tugas dan tanggung jawab kita atau peran kita sebagai orang tua, yang tugasnya kita adalah mendidik anak-anak kita dari kecil ketika dia berada dalam kandungan sampai dia usia dewasa. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Apakah tugas itu sulit ataukah tidak bagi kita sebagai orang tua? Kita sebagai orang tua otomatis kita merasakan apa yang selama ini kita rasakan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Bagi anak-anak kita apa yang kita rasakan dalam proses kita untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita dalam iman dan kepercayaan yang sungguh. Di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dalam kondisi apapun yang dijalani di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita bisa dibilang gampang-gampang susah. Tidak mudah kita dapat mendidik anak-anak kita dengan baik. Karena ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat sulit. Kita harus membesarkan anak-anak kita dengan iman yang kuat, dengan perilaku yang baik yang harus kita ajarkan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerti. Kita bayangkan saja bahwa anak-anak kita dari semenjak ketika mereka lahir, mereka belum bisa apa-apa, mereka belum tahu apa-apa, mereka belum bisa ngomong, mereka belum bisa berjalan dan sebagainya. Tetapi bersama orang tua lah itu tanggung jawab. Dan lebih daripada itu, tugas dan tanggung jawab kita juga mendewasakan mereka dalam iman dan kepercayaan mereka yang sungguh di tengah-tengah pengaruh kehidupan yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka dalam pergaulan, baik ketika mereka ada di dalam lingkungan masyarakat, baik ketika mereka ada di lingkungan sekolah dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, pada bacaan firman Tuhan yang kita baca dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12, di sini tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini berkaitan dengan proses mendidik anak, tentang bagaimana mereka hidup di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berada. Jadi ketika mereka berada dalam keluarga, apa yang harus mereka lakukan? Ketika mereka ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apa yang harus mereka lakukan? Di tengah-tengah kehidupan mereka berada di dalam lingkungan sekolah atau bersama dengan teman-teman mereka, apa yang harus mereka lakukan dan seterusnya. Dan disinilah posisi kita sebagai orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua dapat mengarahkan
seluruh perhatian anak-anak kita untuk mereka melakukan segala nasihat yang kita sampaikan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, hal yang dapat kita lihat bahwa didikan yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita otomatis kembali lagi mulai daripada diri kita. Mulai daripada diri kita orang tua. Sejauh mana kita mendidik anak-anak kita, tetapi kalau kita berbalik kepada diri kita sendiri. Sebagai orang tua tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita dengan baik supaya mereka mau untuk mengikuti apa yang kita sampaikan bagi kehidupan mereka. Karena kalau kita lihat realitas kehidupan yang terjadi, ketika seringkali anak itu dia meniru apa yang diperlakukan oleh orang tua kita. Karena dia bisa saja melihat bahwa mama saja tidak berdoa, mama saja tidak taat dan sebagainya, mama saja malas gereja dan sebagainya, mama saja malas untuk membaca firman Tuhan dan sebagainya. Atau demikian pun hal itu disampaikan kepada kita sebagai bapak. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, hal yang terutama yang dapat kita lakukan sebagai orang tua adalah bagaimana kita sebagai pribadi orang tua dapat menjadi contoh dan teladan yang baik dulu bagi anak-anak kita. Baru kita menuntut yang lebih. Kita mendidik mereka harus melakukan sesuatu yang baik. Tetapi sementara kita sebagai orang tua tidak bisa menunjukkan suatu sikap yang baik atau contoh dan teladan yang baik. Bagaimana kita menuntut semuanya itu daripada orang tua, daripada anak-anak kita. Tugas dan tanggung jawab kita adalah mendidik anak-anak kita supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan saja ketika mereka ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi ketika mereka keluar di sana dalam lingkungan yang mereka jalani, masyarakat maupun dalam suatu pergaulan di tengah-tengah lingkungan sekolah atau perkuliahan dan sebagainya. Hal itu dapat mereka terus lakukan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 12 tadi mengatakan bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Arahkanlah perhatian kita kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkanlah telinga kita. Jadi kita harus mendengar berbagai didikan yang disampaikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang dialami saat ini, di mana kita lihat bahwa ilmu pengetahuan semakin meningkat, peran orang tua di sini yang harus lebih penting, di mana kita lihat bahwa kita harus berperan penting dalam kehidupan anak-anak kita, lebih memperhatikan mereka. Kita sebagai orang tua harus memperhatikannya dengan serius. Dan hal yang berikut yang dapat kita lihat adalah bagaimana pola asuh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita sendiri. Dengan melakukan pengawasan dari masa dini ini, bagaimana kita harus melakukan hal yang tepat bagi anak-anak kita sehingga mereka pada waktunya dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Karena itu yang dibilang tadi bahwa sebagai orang tua kita harus disiplin. Kita harus bagaimana bisa mencari perhatian anak supaya mereka bisa membangun kehidupan
dalam kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita lihat apa yang sudah kita baca dalam kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Di sini dapat kita lihat bahwa sebagai anak-anak kita harus diingatkan, ataupun kita harus tahu bahwa bagaimana kita cara untuk memperhatikan didikan-didikan yang disampaikan kepada kita. Didikan yang dimaksudkan di dalam kitab Amsal ini kita lihat bahwa bukan merupakan suatu pengetahuan atau ilmu yang kita pelajari di sekolah, tetapi didikan ini bersifat suatu ajaran. Ajaran yang disampaikan kepada anak-anak kita dan juga kepada kita semua. Dan ajaran ini kita lihat bahwa dia bersifat sesuatu yang pantas ataukah tidak pantas kita lakukan dalam kehidupan kita, sesuai dengan ajaran Kristen di tengah-tengah kehidupan orang beriman. Istilahnya mau dikatakan bahwa watak atau perilaku yang nantinya ditunjukkan oleh anak-anak kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dimaksudkan Amsal bagi kita semua di dalam kehidupan yang kita jalani. Dengan demikian Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua banyak hal yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Jangan kita beranggapan bahwa mendidik anak itu gampang. Mendidik anak itu suatu hal yang gampang. Kadangkala kita juga bertindak salah ketika kita memanjakan anak-anak kita. Kita membiarkan mereka, istilah kata bahwa kita manjain mereka. Apa aja kita kasih dan sebagainya. Nah, apalagi dalam dunia sekarang ini, teknologi yang semakin meningkat, di mana kita lihat anak-anak kita tertuju hanya pada handphone dan sebagainya. Sedikit-sedikit handphone, mata kebuka handphone. Yang tertuju pada mereka hanya hal demikian. Dan ketika kita sebagai orang tua yang tidak mau untuk mengalami hal yang susah-susah atau dan sebagainya, atau kita mau memanjakan anak-anak kita biarkan saja dia main, biarkan saja dia pegang handphone dari pagi hingga malam. Bisa saja hal itu terjadi, supaya anak-anak itu tenang, supaya anak-anak itu tidak merepotkan kita. Atau bisa saja dikatakan bahwa tidak mau ketinggalan zaman. Lihat anak-anak sana sudah punya handphone, anak-anak sini sudah punya handphone, anak-anak kita juga tidak mau ketinggalan. Bisa saja yang ada dalam pikiran mereka adalah hal demikian. Main handphone, game online dan sebagainya. Lihat YouTube atau lihat TikTok dan sebagainya, yang ada di pikiran mereka juga hanya seperti itu. Atau bisa saja mereka melihat yang terjadi dari kehidupan mereka niru apa yang diperbuat dari orang tua kita. Orang tua kita aja main begituan, orang tua kita aja lihat handphone terus, main TikTok terus dan sebagainya, atau lihat YouTube dan sebagainya. Nah, karena itu yang dibilang tadi bahwa ketika kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harus melihat diri pribadi kita dulu sebagai orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua itu kita disiplin dalam mendidik anak-anak kita. Tujuannya adalah baik ke depan. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12 di saat ini dengan tema mendidik anak-anak kita. Otomatis tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat berat ketika kita ada dalam kondisi seperti demikian. Kita harus
melakukan tugas dan fungsi kita yang benar di tengah-tengah kondisi ini. Apalagi kondisi COVID-19 yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita, yang membuat kadang anak-anak kita menjadi stres, anak-anak kita menjadi pemberontak, di mana mereka pingin bebas, mereka pingin keluar dan sebagainya. Disinilah tanggung jawab kita. Apakah kita sebagai orang tua kita bisa menarik perhatian anak-anak kita supaya mereka bisa mendengarkan kita? Yang tadinya mungkin contoh seorang ayah atau seorang bapak yang tidak pernah bisa dekat dengan anak, seorang ayah yang tidak pernah bisa main dengan anak. Disinilah fungsi kita sebagai orang tua harus kita lakukan, menarik perhatian anak-anak supaya mereka tidak bosan, supaya mereka bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kondisi saat ini. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama bergumul di tengah-tengah kondisi saat ini dalam tugas dan peran kita sebagai orang tua. Belum lagi kita lihat bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan saja sebagai orang tua, tetapi sekarang ini kita juga berperan sebagai seorang guru. Ada salah satu buku yang saya baca, dia berjudul Orang Tua Merangkap Guru dan Pendeta. Di sini ketika kita melihat ini peran orang tua yang harus kita lihat, orang tua merangkap guru dan pendeta. Kita harus menjadi orang tua, tetapi kita juga harus bisa menjadi pendeta bagi anak-anak kita. Sekarang ini di zaman saat ini pun kita harus bisa menjadi guru bagi anak-anak kita. Dan pengalaman yang kita lihat bahwa ketika dalam kondisi seperti demikian, banyak orang tua yang mengeluh tentang pembelajaran di rumah atau daring yang dilakukan saat ini. Tetapi dalam kondisi saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita mengambil peran yang harus kita ambil, yaitu orang tua merangkap guru dan pendeta di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita bergumul kepada Tuhan, jalan yang terbaik yang Tuhan tunjukkan bagi kehidupan kita. Kapan dan waktunya yang Tuhan tentukan bagi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti semuanya akan berlalu di dalam kehidupan kita, dan itu adalah waktu yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kita. Semoga kita tetap kuat dan semoga kita tetap melakukan peran kita dengan baik di tengah-tengah kondisi kehidupan yang dialami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk meyakini orang yang hidup dan mati.
percaya pada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan puji melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini ya Tuhan. Penyertaan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, lepas keluarga ya Tuhan. Engkau menyertai kami dalam perjalanan yang kami lakukan kurang lebih seusbu lamanya ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi virus COVID-19 Tuhan, yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tetapi Engkau tetap menuntun perjalanan kehidupan kami sehingga kami boleh tiba kembali di hari Minggu, hari Tuhan, di mana kami sebagai umat yang percaya beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun ibadah yang berlangsung dari rumah masing-masing, tetapi kami penuh dengan sukacita karena kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan selalu memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Di sepanjang hidup yang kami jalani, kami pun selalu menikmati berkat-berkat Tuhan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun ya Tuhan. Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini sesuai dengan pergumulan-pergumulan yang kami naikkan. Engkau akan jawab semuanya ya Tuhan menurut kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan dalam penyertaan Engkau bagi kami Tuhan. Kami tetap bermohon Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kehidupan kami dalam segala aktivitas yang kami jalani di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Baik ketika kami berada di rumah, baik ketika kami berada di luar rumah, kasih Tuhan menaungi kami. Engkau tutup bungkus kami dari ujung rambut sampai pada ujung kaki ya Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala yang jahat ketika kami melakukan aktivitas dalam rumah, aktivitas ke pasar, aktivitas di tempat pekerjaan kami masing-masing atau usaha kami masing-masing. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai memberkati kehidupan kami. Dijauhkan dari segala yang jahat terutama virus-virus ini ya Tuhan. Kami mohon daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan mendoakan seluruh keberadaan kehidupan kami. Ketika kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan, biarlah semua kemuliaan yang kami nyatakan lewat kidung-kidung pujian, semuanya berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau pun memberkati kehidupan kami agar kami selalu Tuhan memuji Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang selalu dan senantiasa mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup dan melakukan aktivitas kami Tuhan. Bagaimana kami hidup dan bertindak di tengah-tengah kehidupan ini. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami, di mana Engkau selalu mengetahui apa yang kami gumuli Tuhan. Biarlah Engkau mendengar pergumulan pribadi kami maupun keluarga kami Tuhan. Dan jawablah menurut kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat yang terbaring lemah karena sakit, baik di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Kami serahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Penatua Bapak Hans Tondawani, Saudara Boyke Siregar, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Andar Sihite, Ibu Batseba di Muhau Piris, Ibu Sarce Saetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak Domingus Salakai, Ibu Veronica Marbon. Kami percayakan mereka semua di dalam tangan Tuhan, bahkan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya ya Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan pada mereka ya Tuhan. Agar dengan jamahan tangan yang Kau nyatakan bagi mereka, mereka pun akan dipulihkan kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan kehidupan jemaat dalam pergumulan ekonomi,
kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya menyatakan yang terbaik, sehingga semua pun persoalan apapun yang terjadi, Tuhan akan mengatasinya dengan cara Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi jemaat yang saat ini ya Tuhan bersuka cita atas pertambahan 1 tahun usia yang Kau berikan bagi mereka dalam merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan Tuhan. Dalam minggu ini Tuhan, Engkau berkenan memberkati mereka, sehingga sukacita yang mereka rasakan, mereka akan kembalikan semuanya dalam hadirat Engkau, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan pergumulan di tengah-tengah keluarga masing-masing Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi pelayanan yang terjadi di tengah-tengah gereja GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan, tetaplah bersama-sama di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan melindungi selalu ya Tuhan, agar gereja kami selalu eksis melayani dalam keadaan apapun ya Tuhan. Bersama dengan para pelayan yang Kau utus Tuhan, di tengah-tengah pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat PMJ dan pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah, Tuhan berkarya, nyatakan kuasa bagi semua majelis jemaat, penatua diaken, sebagai para pengurus-pengurus pelkat Tuhan, bahkan tim pencari dana Tuhan, bahkan semua jemaat yang boleh mendukung Tuhan, bahkan juga sebagai ketua majelis jemaat pendeta John Marlin Tambunan. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semuanya Tuhan, agar dengan kerjasama yang baik Tuhan akan selalu memberkati setiap pelayanan yang terjadi di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi semua anak-anak PA dan PTGP dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan yang lebih mengetahui semuanya Tuhan, nyatakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Bagi para janda duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan berkenan juga menyertai dan memberkati mereka semua Tuhan. Dalam segala pergumulan kehidupan mereka, Tuhan hadir dan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara Republik Indonesia, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati, agar semuanya Tuhan dapat berjalan aman, baik dan damai ya Tuhan, karena Tuhan menyertai lewat para pemimpin yang Kau utus di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi korban bencana alam yang terjadi dimanapun, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Engkau tahu Tuhan, siapapun yang mengalami itu, kasih Tuhan menjamah dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pengurusan sertifikat pastori, Tuhan berkati dalam segala pengurusannya, kami kembalikan dalam hadirat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua yang boleh bertugas di saat ini Tuhan, baik sebagai majelis jemaat, penatua diaken, sebagai pengisi pujian, sebagai kantoria, ataupun pemandu lagu, atau juga multimedia, pemain musik ya Tuhan, bahkan keamanan, juga sebagai tim yang bertugas Tuhan, multimedia. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua anak-anak GP ini ya Tuhan, agar semua yang boleh melakukan tugas dan tanggung jawab untuk pelayanan ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami kembalikan dalam hadirat Engkau Tuhan. Selesai daripada ibadah ini, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Penyertaan Tuhan ada pada kami, dan tibakanlah kami dalam keluarga kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di sorga, ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Lalu seluruh permohonan doa ini kami bawa di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya
Ajakan persembahan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Doa persembahan, jemaat kita berdiri. Kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini.
Ibadah hari Minggu ini, tanggal 27 September 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Soplantila. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Daniel Samuel Sahu Silawane, orang tua dari Penatua Andre Sahu Silawane, Majelis Jemaat Sektor 4, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 jam 8.40 WIB di Jakarta dalam usia 90 tahun. Dimakamkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 jam 16 WIB di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita, telah lahir dengan selamat seorang anak laki-laki, anak ketiga dari keluarga Riko Hutagalung, Yerli Sihotang, Jemaat Sektor 1, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di Bekasi, dan diberi nama Leonard Jacob Gavarial Hutagalung. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Mario Wahani Miojo, Jemaat GPIB Pondok Ungu Bekasi, dengan Saudari Indah Kristiani Putri Sarasak, Jemaat Sektor 3, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB di GPIB Harapan Indah Bekasi. Peneguhan CD. Akan dilaksanakan pelayanan peneguhan CD bagi calon warga CD baru dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam 9 WIB. Ibadah dan pelayanan peneguhan CD ini akan dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di gereja, namun terbatas hanya untuk calon warga CD baru beserta orang tua saja. Sedangkan warga jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah. Bagi calon warga CD baru, perempuan diminta untuk memakai baju terusan warna putih dan yang laki-laki memakai kemeja putih dan celana hitam. Bagi calon warga CD baru yang belum melengkapi persyaratan administrasi dalam hal ini, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan background warna merah dimohon untuk segera menyerahkan ke kantor sekretariat GPIB Harapan Indah pada setiap hari dan jam kerja. Perjamuan kudus. Akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 9 WIB. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus ini akan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung atau tatap muka di gereja dan secara online di channel YouTube GPIB Harapan Indah. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus secara langsung atau tatap muka di gereja terbatas hanya untuk warga CD baru beserta orang tua saja. Sedangkan warga CD jemaat dapat mengikutinya secara online di rumah masing-masing menggunakan anggur perjamuan dan hosti. Persiapan perjamuan kudus bagi warga CD baru beserta orang tua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam 11 WIB setelah selesai peneguhan CD di gereja.
atestasi masuk, telah mendaftar dan diterima sebagai jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi Saudari Medina Restu Rizki, beralamat di Pejuang Jaya Blok C nomor 634, masuk dalam wilayah pelayanan sektor 4. Saudari Medina Restu Rizki merupakan pindahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat El Sadai, Tanjung Priuk, Jakarta. GPIB Harapan Indah Bekasi menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat datang dan selamat mengambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakan dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, di akhir ibadah ini pesan firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17 menyatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian ibadah selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.